Daily vlog ibu rumah tangga di hari ini. Hai guys, temenin aku beraktivitas hari ini yuk. Jadi pagi-pagi sebelum Ayang Embeb berangkat kerja pasti dong ya aku minta salim sama dia. Ini kebiasaan aku dan Pak suami ya Mams. Kalau setiap dia mau berangkat kerja aku minta salim, minta doanya. Masya Allah tabarakallah. Setiap ditinggal berangkat kerja sama suami, entah kenapa aku tuh rasanya selalu melau gitu ya Mams. Gak tahu kenapa, kayak ya terharu aja gitu sama laki-laki ini. Masya Allah, laki-laki inilah yang berjuang untuk mencari nafkah untuk aku dan anak-anak setiap harinya. Mami semua gimana sih kalau ditinggal suami kerja, melo gak sih? Aku selalu gitu loh setiap hari. Setelah bapak suami berangkat kerja nih aku juga pergi sama anak-anak. Jadi kita mau ke Indomaret dulu Mams. Jadi ini itu kita mau beli makanannya Dede Stefan karena kebetulan makanan Dede Stefan habis dan aku males bikin makanan sendiri ya Mam. Jadi aku ajak kakak Meme dan Dede Stefan untuk ke Indomaret dan kita cari makanannya dia. Jadi Dede Stefan itu makanannya udah 8 bulan plus gini ya Mam, karena dia itu kan udah mau 10 bulan nih sekarang usianya, jadi udah makan makanan yang 8 plus gitu. Nah ini habis cari makanan Dede Stefan nih kakak Meme ngider muter kelilingin Indomaret nyari apa yang mau dia ambil. Anak gadis katanya dia pengen roti, pengen jajanan, pengen biskuit juga. Jadi ya udah mari kita turutin apa kemauan anak kesayangan. Nah jadi gini deh, kalau sama kakak Meme ya, dia tuh udah pinter banget Mami, udah bisa milih jajanan sendiri. Nah sambil muter milihin, Dede Stefan aku taruh di depan aja karena lorongnya itu sempit ya Mami, jadi aku taruh di stroller. Dan aku sama kakak Meme milihin apa yang mau kita beli. Nah kakak Meme milih roti. Masya Allah anak gadisku ini suka banget sama roti Mams. Ini sih cantik ya Allah. Dia tuh pinter banget loh, kalau diajak ke Alfa atau ke Indomaret udah bisa ngambil apa yang dia pingin, apa yang dia mau. Dan itu tuh pasti dia makan Masya Allah. Rasanya entah kenapa ya Mams, aku tuh selalu bahagia banget memperhatikan tumbuh kembang kedua anak-anak ini. Mereka itu aktif, mereka pinter, mereka tumbuh, tapi aku tuh suka gak nyangka gitu loh sama pertumbuhan mereka. Rasanya takjub aja gitu sama kuasa Allah ya Mams, kok bisa gitu anak-anak ini tuh punya kepintaran sendiri. Apalagi setiap anak itu karakternya beda-beda ya Mams, meskipun terlahir dari rahim yang sama. Kadang-kadang aku suka takjub sama kuasa Allah gitu. Mereka terlahir dari ibu dan ayah yang sama, mereka terlahir dari rahim yang sama, tapi mereka bisa punya karakter yang berbeda dan punya perkembangan berbeda juga. Masya Allah, rasanya seneng banget ngeliat pertumbuhan mereka. Ini adalah salah satu hal yang paling aku syukuri banget ya Mam setelah menjadi seorang ibu. Aku bisa melihat, memantau, dan membimbing anak-anakku sendiri dan rasanya Masya Allah banget, menakjubkan banget melihat pertumbuhan mereka. Apalagi kakak Meme dan Dede Stefan ini tuh kan usianya nggak begitu jauh ya Mami. Jadi pertumbuhan mereka juga nggak begitu jauh-jauh amat sebenarnya. Dan aku tuh suka takjub sendiri aja gitu melihat tumbuh kembang mereka berdua. Rasanya oh begini ya kalau anak usia 3-4 tahun tuh kayak gini gitu. Kayak kakak Meme ini kan usianya masih 3 tahun, belum 4 tahun ya Mams. Jadi dia juga masih masa-masa pertumbuhan dan aku suka banget memperhatikan tumbuh kembang dia. Begitu juga dengan adiknya. Hal yang paling aku syukuri banget, aku bisa melihat mereka belajar tengkurap sendiri, mereka berguling-guling, maju mundur, merangkak, berdiri, duduk, dan juga berjalan. Rasanya Masya Allah, aku suka takjub banget gitu sama pertumbuhan mereka. Dan aku sering banget teringat ya Mams tentang ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang penciptaan manusia. Rasanya Masya Allah, Subhanallah, Maha Suci Allah yang menciptakan kita semua. Semoga setelah menjadi orang tua, kita bisa menjadi semakin berbakti kepada orang tua kita karena kita tahu betapa sulitnya untuk mendidik anak dan betapa tidak mudahnya dalam mengajari mereka, terutama dalam mendidik soal akhlak dan pemahaman. Semoga kita bisa mendidik anak-anak ini menjadi anak-anak yang saleh dan soleha. Amin. Setelah pulang dari Indomaret tadi, aku dan kakak Meme mampir beli dimsum ya Mam. Pulang dari dimsum sambil jalan menuju komplek, ini tuh kita mampir dulu untuk beli nasi padang. Karena kakak Meme katanya pengen nasi padang. Padahal di rumah sebenarnya aku masak nasi loh Mams. Tapi karena memang anak gadisku lagi pengen makan nasi padang, jadi aku bilang ya udah nak, di rumah banyak nasi, kita beli lauknya aja ya. Dan Masya Allahnya dia bilang iya mama gak apa-apa. Akhirnya kita beli lauknya aja dan kita makan di rumah.
Vlognya aku lanjut ya mams, ini habis kita makan aku udah ganti baju karena rasanya gerah banget mami. Jadi nggak tahu kenapa ya rasanya gerah banget di rumah aku ini tuh, meskipun pakai kipas dan pakai AC juga, tapi nggak tahu kenapa aku rasanya kegerahan mulu. Karena di ruang tamu itu kan memang gak ada AC ya mam, cuma di kamar aja ada AC-nya. Jadi di ruang tamu tuh rasanya gerah banget. Pokoknya kalau di rumah tuh harus pakai baju yang serba tipis gitu maunya. Apalagi cuaca sekarang kan benar-benar gak nentu ya mams ya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas. Tapi tetap aja meskipun lagi hujan dan mendung di luar, di dalam rumah tuh tetap berasa panas. Kalau di rumah mami gimana nih? Panas gak sih suhu di dalam ruangan itu? Jadi yang namanya AC dan kipas tuh wajib banget nyala gitu. Kalau misalnya nggak nyalain kipas dan AC rasanya kayak nggak kuat aja gitu. Apalagi sekarang ini tuh kan baru masuk musim penghujan ya mami. Kalau kemarin-kemarin tuh masih musim kemarau. Jadi ya rasanya makin panas aja gitu cuaca. Nah ini lagi aku ngurusin kakak Meme. Lagi aku ikat rambutnya nih. Kameranya digeser-geser sama Dede Stefan. Rasanya Masya Allah itu bayi tukang rusuh mami. Jadi dia tuh nggak boleh lihat tripod mamahnya. Jadi kalau aku lagi ngevlog dia pasti berusaha banget untuk gangguin kameranya. Jadi sengaja itu nggak aku potong video waktu dia geser-geser kameranya, supaya mami-mami bisa lihat kalau ibu-ibu lagi ngevlog tuh gimana sih rusuhnya digangguin sama anak bayi. Setelah selesai ngurusin kakaknya udah mandi, udah wangi, disisirin karena tadi kan habis kita keluar itu bau keringat ya mami. Aku nggak suka banget gitu kalau anak-anak bau keringat. Jadi aku mandiin lagi dua-duanya. Nih habis mandi aku pakein baju terus aku sisirin kakaknya. Habis ngurusin kakaknya baru aku urusin adeknya. Nah ini si bayi lagi aku urusin ya mami, lagi dipakein baju, lagi dipakein pampers, pakein skincare segala macam. Nah ini Masya Allah anak bayi ini nggak berasa udah cepet gede aja, dan lihat tuh tingkah kakaknya Masya Allah. Gemes sendiri aku tuh kadang karena kalau lagi edit lagi bikin video aku kan nggak tahu ya tingkah kakaknya seperti apa. Nah begitu waktu ngedit baru kelihatan deh tuh semua tingkahnya dia, rasanya Masya Allah gemes banget. Nah ini Dede Stefan juga udah mulai susah mami dipakein baju, dipakein pampers. Jadi karena dia tuh udah pinter ya, udah bisa bergerak sana, bergerak sini, udah aktif, udah gerak-gerak mulu. Pokoknya nggak bisa ditinggal diem deh. Jadi ya gitu deh kalau memakein baju dia tuh banyak banget dramanya Masya Allah. Habis makein baju kakak Meme dan Dede Stefan, mereka udah wangi lagi, habis makan, udah mandi lagi kedua kalinya. Sekarang waktunya aku untuk beresin kamar. Sorry banget ya mami kalau misalnya kamarku masih super apa adanya banget, catnya juga belum bersih, catnya juga masih kotor, dan belum ada hiasan ini itu segala macam. Jadi di sini tuh aku mau coba nyocokin di dinding, kira-kira hiasan dinding apa yang cocok aku taruh di rumah. Aku coba taruh-taruh tuh tanaman aku, terus aku coba juga tempelin apa aja lah gitu, yang penting gak polos-polos amat gitu ya. Dan setelah nyoba berbagai macam tempelan dinding ternyata nggak cocok juga, aku kurang srek. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah dibiarin polos aja dulu, nanti deh belakangan di dekor pelan-pelan ini kamar. Jadi rencananya nanti aku pengen ngecat dan aku juga pengen dekor kamar ini. Insya Allah nanti aku akan buatkan videonya. Nah sekarang aku lanjut untuk rapihin kasur dulu ya mami, karena ini kasurnya berantakan banget. Seperti biasa kamar itu nggak pernah bisa rapi karena selalu menjadi base camp kita ya mami. Pokoknya ruang favorit di rumah itu adalah kamar, karena kamar yang ada AC-nya. Jadi kamar tuh nggak pernah bisa rapi. Setelah selesai kasih spray aku masih penasaran mami, aku coba nih tempelin ini dulu daripada polos-polos banget gitu ya. Jadi ini adalah DIY. Iya, aku adalah salah satu manusia penggemar DIY mami. Aku seneng banget bikin-bikin dekorasi sendiri. Tapi ini tuh aku beli 2 pieces kaktus itu harganya 60.000. Nah ini dia detailnya cantik gak mams? Lucu kan, gemes kan? Jadi ini tuh aku nitip ya mami sama temen aku. Jadi temen aku ini tuh punya temen gitu ya, ngerti kan? Temen aku punya temen dan dia jualan kaktus. Jadi aku tuh ditanyain mau nitip gak gitu. Nah kalau ini tuh hasil karya aku sendiri mams, gimana, lucu nggak pajangan dindingnya? Aku hobi banget mami bikin dekorasi hiasan-hiasan rumah. Kalau mami suka untuk dekor-dekor rumah boleh komen di bawah ya, nanti insya Allah aku bakal buat banyak DIY kalau memang ada peminatnya. Ya udah sementara
itu aja dulu ditempel di dinding daripada polos-polos banget. Dan nanti kalau aku ngecat juga aku insya Allah bakal buat videonya sekalian. Oh ya mami, nggak berasa kita udah sampai di akhir video. Mohon maaf ya kalau anakku tuh berisik banget dari tadi, karena memang dia ada di samping aku dan dia tuh lagi digangguin sama kakaknya. Kayak gitu deh ya mam, masih bayi aja udah bisa berantem mulu sama kakaknya, gimana kalau udah gede ya, Masya Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin ya mam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.